Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kenalin aku Anissa Rahmasiani, perwakilan dari kelompok 12, sedang melaksanakan pendidikan kesehatan mengenai anemia. Langsung saja ke materi poin A dan B yang akan dilangsungkan oleh Denden Pratama. Halo, saya Denden Pratama Putra. Di sini saya akan menjelaskan poin A, pengertian, dan poin B, penyebab anemia. Poin A, pengertian. Anemia adalah keadaan rendahnya jumlah sel darah merah dan kadar hemoglobin atau hematokrit di bawah normal. Penyebab anemia secara garis besar, penyebabnya terjadi anemia gizi dikelompokkan dalam sebab langsung, tidak langsung, dan sebab mendasar. Yang pertama, sebab langsung. A. Ketidakcukupan makanan. B. Infeksi penyakit. Beberapa infeksi penyakit memperbesar risiko menderita anemia. Infeksi itu umumnya adalah kecacingan dan malaria. Yang kedua, sebab tidak langsung. Beberapa penyebab tidak langsung anemia diantaranya adalah kualitas dan kuantitas diet makanan tidak adekuat, sanitasi lingkungan dan makanan yang buruk, layanan kesehatan yang buruk, dan pendarahan akibat menstruasi, kelahiran, malaria, parasit. Yang ketiga, sebab mendasar. A. Pendidikan yang rendah. Anemia gizi lebih sering terjadi pada kelompok penduduk yang berpendidikan rendah. Kelompok ini umumnya kurang memahami kaitan anemia dan faktor lainnya, kurang mempunyai akses mengenai informasi dan penanggulangannya. B. Ekonomi yang rendah. Anemia gizi juga lebih sering terjadi pada golongan ekonomi yang rendah karena kelompok penduduk ekonomi rendah kurang dan mampu untuk membeli makanan sumber zat besi tinggi yang harganya relatif mahal. Saya Dini Apriliani, saya akan menjelaskan poin C, tanda dan gejala anemia. Gejala yang sering kali muncul pada penderita anemia diantaranya A. Lemah, letih, lesu, mudah lelah, dan murai. B. Wajah tampak pucat. C. Mata berkunang-kunang. D. Nafsu makan berkurang. E. Sulit berkonsentrasi dan mudah lupa. F. Sering sakit. Anemia dapat menimbulkan manifestasi klinis yang luas, bergantung pada A. Kecepatan timbulnya anemia. B. Usia individu. C. Mekanisme kompensasi. D. Tingkat aktivitasnya. E. Keadaan penyakit yang mendasarinya. F. Beratnya anemia. Salah satu dari tanda yang sering dikaitkan pada penyakit anemia adalah pucat. Keadaan ini umumnya diakibatkan dan berkurangnya volume darah, berkurangnya hemoglobin, dan vasokonstriksi untuk memaksimalkan pengiriman O2 ke dalam organ-organ vital. Hai, nama saya Melivia Alfiani. Saya akan menjelaskan poin D, yaitu pengobatan dan pencegahan anemia. Menurut Departemen Gizi dan Kesmas FKM UI tahun 2010 mengatakan bahwa anemia bisa dicegah dengan memelihara keseimbangan antara asupan Fe dengan kebutuhan dan kehilangan Fe. Jumlah Fe yang dibutuhkan untuk memelihara bervariasi antara satu wanita dengan wanita yang lainnya, tergantung riwayat reproduksi. Dan jumlah kehilangan darah selama menstruasi, peningkatan konsumsi Fe untuk memenuhi kebutuhan Fe dilakukan melalui peningkatan konsumsi makanan yang mengandung hemiiron yang bersifat mempercepat enhancer non-hem iron dan meminimalkan konsumsi makanan yang menghambat absorpsi Fe atau inhibitor. Jika kebutuhan Fe tidak tercukupi dari diet makanan, dapat ditambah dengan suplemen Fe. Kebutuhan besi yang diabsorpsi atau fisiologis harian dihitung berdasarkan jumlah zat besi dari makanan yang diperlukan untuk mengatasi kehilangan basal, kehilangan karena menstruasi, dan kebutuhan bagi pertumbuhan. Kebutuhan tersebut bervariasi berdasarkan usia dan jenis kelamin. Dalam kaitannya dengan berat badan, kebutuhan ini paling tinggi pada bayi yang kecil, menurut Ningrum dan Sartika tahun 2013. Halo, perkenalkan, nama saya Lismi Nurhamzah. Saya di sini akan melanjutkan poin E, yaitu mengenai kadar hemoglobin. Kadar hemoglobin berdasarkan jenis kelamin dan rentang usianya, yaitu yang pertama, untuk laki-laki nilai normalnya kurang dari 13 G/dl,
Untuk wanita yang tidak hamil kurang dari 12 G per DL. Untuk wanita yang hamil kurang dari 11 G per DL. Dan untuk anak-anak usia 6 sampai 14 tahun yaitu kurang dari 12 G per DL. Dan yang terakhir untuk anak usia 6 bulan sampai 6 tahun kurang dari 11 G per DL. Seseorang dikatakan mempunyai penyakit anemia yaitu apabila kadar hemoglobinnya kurang dari normal. Hai, balik lagi sama aku. Di sini aku akan ngejelasin poin F, yaitu tentang jenis-jenis anemia. Anemia terbagi menjadi 6. Yang pertama itu ada anemia defisiensi zat besi. Ini diakibatkan karena kekurangan zat besi. Yang kedua ada anemia defisiensi vitamin C. Ini diakibatkan karena kurangnya mengonsumsi vitamin C yang banyak dalam jangka waktu yang lama. Ada beberapa buah-buahan dan sayuran yang mengandung vitamin C. Yang pertama itu ada brokoli, yang kedua ada lobak, dan buah-buahnya itu ada lemon, stroberi, dan masih banyak lainnya yang mengandung vitamin C. Yang ketiga ada anemia makrositik. Anemia makrositik ini diakibatkan karena kekurangan vitamin B12 atau asam folat yang diperlukan untuk pembentukan atau pematangan sel darah merah. Yang keempat itu ada anemia hemolitik. Ada anemia hemolitik. Anemia ini terjadi apabila sel darah merah dihancurkan lebih cepat daripada yang normalnya. Yang kelima itu ada anemia hemolitik. Anemia ini merupakan suatu penyakit keturunan yang ditandai dengan sel darah merah berbentuk sabit. Gejala utama dari penyakit ini yang pertama itu ada kurang energi dan sesak napas. Yang kedua ada penyakit kuning. Yang ketiga ada nyeri di bagian dada, nyeri akut di bagian dada. Berikutnya yang keenam itu ada anemia aplastik. Anemia ini diakibatkan karena ada gangguan di sumsum. Sedangkan sumsum merupakan terbentuknya sel darah merah, sel darah putih maupun trombosit. Sekian penyuluhan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum